Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Zoomcast Ruang Bersuara. Hari ini kita bakal berbincang-bincang panjang untuk mengisi tugas Pancasila. Sebelumnya kenalin dulu saya Zakia yang bakal mengobrol bareng Azizah. Hari ini topik yang akan mau dibahas yaitu terkait isu yang masih banyak diperbincangkan. Banyak banget nih pro kontra dari MBG atau makan bergizi gratis. Tapi kita bakal zoom in ke sisi gelapnya, yaitu UPF. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, apa itu UPF? Nah, UPF sendiri atau Ultra Processed Food itu adalah sebuah makanan yang udah diolah berkali-kali di pabrik pakai bahan kimia yang udah pasti nggak ada di dapur kita. Kayak contohnya pewarna, pemanis buatan, kayak contohnya ada juga kornet kalengan kayak gitu. Tapi kenapa ya makanan kayak gini tuh justru lebih laku loh dibanding makanan lain? Sebenarnya banyak banget ya faktornya. Seperti kayak yang pertama, murah dan awet. Yang kedua ini iklan, jadi banyaknya iklan tentang makanan UPF ini, jadi orang-orang tuh pada tertarik dengan produk-produk makanan instan. Kemudian yang ketiga ini rasanya pasti bikin nagih, kayak contohnya biasanya lebih ke banyak micinnya, jadi itu orang tuh menimbulkan rasa adiktif gitu. Nah, kita sendiri juga pasti secara nggak sadar masih terikat sama produk-produk UPF tiap harinya. Contohnya kayak kopi saset pas nugas ataupun kayak biskuit. Nah, kalau kamu gitu nggak? Enggak dong. Seminggu paling cuma sekali atau malah nggak sama sekali. Kalau kamu? Keren. Kalau aku udah ngurangin kopi sih, tapi yang nggak bisa aku ngurangin tuh kayak biskuit gitu loh. Buat nyemil ya, nemenin belajar. Iya, bener. Tapi kita kan calon tenaga kesehatan lah ya. Pasti paham Iya. lah seberapa banyak sih batas toleransinya. Kebayang nggak masyarakat luas yang minim literasi? Padahal kalau keseringan dampaknya ngeri loh. Waktu itu aku sempat scrolling, mungkin FYP juga kali di kamu ya. Ada konten Iya, salah bener. satu dokter, katanya ada kasus anak kecil sekitar 4-5 tahun gitu. Udah hipertensi Oh, dan iya. ginjalnya juga bermasalah. Ternyata setelah diusut, dietnya jelek banget. Usia 1 tahun, orang tuanya udah ngasih mie instan, jajan ciki, pokoknya jajan model gitu deh. Aku juga sempat dengar berita itu. Nah, dampak lainnya juga kayak makanan UPF itu hidden hunger juga sih. Kayak bikin perut kenyang, tapi sel tubuh kita ini kekurangan nutrisi aslinya. Belum lagi kayak ada kandungan natrium atau perisa buatannya. Ya pastinya udah nggak bagus banget nih buat tubuh kita. Terus selain menimbulkan hipertensi sama ginjal, juga efeknya bisa ke kayak diabetes, gangguan fungsi organ lainnya lah. Jadi disinilah peran kita ini sebagai seorang perawat gitu untuk mengedukasi gimana sih caranya untuk merubah perilaku masyarakat agar gaya hidupnya ini tidak termakan atau tidak terlanjur yang namanya makanan-makanan instan gitu. Hmm, miris sih lihat berita gitu. Cuma gara-gara orang tuanya minim pengetahuan, jadinya anak yang dikorbanin. Tapi nggak nutup fakta juga sih, meskipun edukasi udah di mana-mana, di sosmed lah, atau konseling juga udah banyak kan di mana-mana, tapi banyak loh orang tua yang masih tutup telinga. Biasanya alibinya kasihan anaknya pengen, atau masalah anaknya nggak mau makan kalau nggak pakai makanan itu gitu misal. Padahal yang harus dievaluasi itu dietnya loh sejak kecil. Benar, jadi peran orang tua di sini ini penting banget ya buat ngasih makanan-makanan yang bergizi ke anaknya untuk mengasih batasan-batasan apa aja yang harus dimakan ataupun yang tidak harus dimakan gitu ya. Ya, nah sekarang ini nih masih lumayan banyak nih soal bahas MBG. Tadi aku sempat baca sih komentar di sosmed yang miris banget menurut aku. Dia tuh bilang kayak gini, MBG di kota emang bergizi, ada sayur, ada tempe, karena gampang tersorot media. Tapi di pelosok isinya kornet, susu yang isinya air gula, produk UPV lainnya juga. Kornetnya abal-abal, juga warnanya tuh
pink yang cerah gitu loh. Itu kan pasti banyak warnanya ya. Sebenarnya lus dada sih kalau udah makanan bergizi tapi pakainya kornet, mana abal-abal lagi, nggak tahu deh itu isinya apa. Bener, padahal kan title MBG itu makanan bergizi ya, tapi pada kenyataannya di lapangan itu tidak seperti itu, tidak sebergizi yang kita bayangkan gitu ya. Kalau kamu gimana sih pandangan kamu terhadap realita yang nyata di lingkungan tentang MBG yang diganti dengan makanan UPF? Jujur sih kelihatannya kayak menyedihkan banget ya. Cuman kalau mau menunya dibedain gitu, berarti MBG bukan lagi soal gizi dong, tapi cuma soal proyek biar perutnya kenyang gitu. Ini contoh nyata sih dari pelanggaran sila kedua. Di mana letak kemanusiaan yang beradab kalau misalnya kita masih kasih makan sampah ke anak-anak. Terus juga kalau yang aku perhatikan ini menyenggol juga ke sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial, yang dimana MBG ini harusnya jadi alat untuk menyamakan kualitas otak sama fisik anak-anak bangsa, malah bikin kasta baru yang dimana ada kasta gizi kota versus kasta gizi pelosok. Kebutuhan gizi makanan MBG ini yang di kota ini lebih elit atau lebih real food dibanding yang pelosok gitu. Tapi setelah lihat ada ketimpangan kayak gini secara pribadi, kamu setuju nggak sih adanya program ini? Kalau aku pribadi ya, sejujurnya aku setuju sih. Dari dulu kan kayak rame ada wacana Indonesia Emas 2045. Nah, fondasi utama buat merealisasikan dari program tersebut kan ya pasti awalnya dari pendidikan ya. Tapi aku ngerasa generasi sebaya aja tuh kayak banyak yang masih aneh-aneh yang aku rasain pribadi. Waktu sekolah dulu juga kayak banyak loh orang yang nggak mau sekolah, lebih milih ngepang dan mabuk-mabukan, bolos tawuran, geng motor lah, pas segala macem. Kalau sekolah aja masih bolos, aturan dilanggar, gimana mau dapat Indonesia emas? Yang ada Indonesia cemas kan? Tapi not gonna lie juga, kalau menurut aku MBG itu salah satu capaian motivasi sih buat anak-anak. Seenggaknya mereka tuh datang buat ke sekolah meskipun demi makanan, bukan buat belajar. Tapi kan itu awal yang bagus ya buat mulai. Cuman masalahnya ada di pengaplikasiannya nih. Kasus maraknya UPF di MBG itu kan justru merisaukan ya. Anak-anak sebenarnya belum siap loh organ tubuhnya buat dikasih makanan UPF seperti itu. Emang sih murah dan juga awet. Tapi meskipun mengingat banyak laporan MBG yang basi, MBG keracunan dan lain-lain, tapi kan pakai UPF itu nggak bijak ya menurut aku. Ini bukan memperbaiki generasi tapi malah merusak generasi. Ini entahlah sistemnya yang salah atau emang ada proyek ilegal di dapurnya gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku program MBG ini udah cukup bagus ya, tapi penerapannya aja yang mungkin agak kurang gitu di berbagai daerah. Nah, kita ini sering ngomongin Indonesia Emas 2045, tapi kenyataannya masih banyak banget anak yang bolos, tawuran, nongkrong nggak jelas gitu. Jadi kalau MBG ini bisa bikin anak-anak datang ke sekolah itu udah jadi poin plus sih menurut aku ya. Tapi yang bikin aku agak was-was tuh isi dari makanannya. Tiap daerah kan beda-beda gitu, nggak pasti kayak bergizi banget gitu. Nah, kalau di keperawatan sendiri kita itu kadang sering belajar ya, anak-anak itu bukan orang dewasa versi anak kecil. Tubuh mereka ini masih tumbuh dan berkembang gitu. Nah, kalau dari kecil mereka udah dibiasain makanan instan, UPF yang tinggi gula, garam, pengawet, itu efeknya nggak kelihatan sekarang sih, tapi nanti. Jadi kayak kesannya, iya anak datang ke sekolah, tapi kita kayak lagi nukar kehadiran dengan resiko kesehatan yang ada di masa depan gitu. Itu yang bahaya sih. Nah, alasan UPF ini juga karena murah dan awet, apalagi ada kasus yang makanan basi itu kan, itu justru bikin kayak tanda tanya besar, kok program sebesar ini malah main aman untuk dimakan instan gitu. Ini salah sistemnya atau emang ada yang pengen cari untung gitu? Bener sih,
Intinya MBG tuh jangan cuma jadi program teknis yang cuma ngejar angka kayak, oh iya sudah terlaksana gitu. Kalau cuma ngasih UPF, itu bukan memanusiakan manusia gitu, tapi malah ngerusak masa depan secara halus. Ya, intinya dari program MBG-nya sendiri itu udah merupakan ide yang bagus ya dari pemerintah. Niatnya juga oke, tapi kalau dari pengawasannya masih lemah, makanannya salah, nah niat baiknya itu jadi kayak masalah baru, menjadi bumerang lagi buat negara gitu. Intinya MBG ini harus pakai bahan-bahanan lokal yang ada di tiap daerah dan benar-benar bergizi dan adil sesuai dengan yang ada di Pancasila ya, keadilan sosial gitu. Nah, meskipun di berita banyak yang bilang gitu, tapi di lapangan seringnya berbeda. Nah, makanya di sini tuh bukan hanya sebagai soal kebagian makan aja, tapi semua orang bisa memiliki kesempatan untuk tubuh yang sehat dan setara, ya nggak sih? Iya benar. Obrolan kita makin deep aja nih. Kayaknya durasinya Benar, udah cukup juga kayaknya ya. durasinya udah cukup banget nih. Udah berbobot banget nggak sih, berdaging pembahasan kita? Betul. Oke deh, semoga obrolan kita hari ini bisa ngebuka pikiran ya. Sekian dari Zoomcast Ruang Bersuara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you guys. Dadah.